Seorang perempuan muda asal Indonesia bernama Maya terpaksa menerima tawaran kerja di Arab setelah di-PHK dan gagal mendapatkan pekerjaan di dalam negeri. Tanpa tahu pasti apa pekerjaannya, ia berangkat demi membantu ekonomi keluarga. Namun setibanya di sana, ia justru harus tinggal bersama seorang pria tua yang perlahan menunjukkan sikap tak pantas. Saat Maya terjebak dalam situasi penuh tekanan dan pelecehan, ia dihadapkan pada pilihan sulit. Pulang tanpa uang atau bertahan demi keluarganya. Ini adalah kisah perjuangan seorang anak yang memilih luka demi cinta orang tua. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Maya adalah seorang gadis berusia 25 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di Indonesia. Wajahnya cantik, kulitnya sawo matang, dan matanya selalu memancarkan harapan meskipun hidup tak pernah mudah. Ia adalah anak satu-satunya dari pasangan suami istri sederhana yang bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Setiap pagi, Maya membantu ibunya di dapur sebelum berangkat bekerja. Hidup mereka memang tak pernah mewah, tapi penuh kehangatan. Cinta dan kebersamaan adalah hal paling berharga yang dimiliki keluarga itu. Selama 3 tahun terakhir, Maya bekerja di sebuah perusahaan kecil sebagai staf administrasi. Gaji yang tak seberapa itu disisihkan untuk membeli obat ayahnya yang mengidap penyakit paru-paru, dan sisanya untuk belanja kebutuhan pokok. Maya jarang membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Ia lebih memilih menabung atau membeli beras tambahan untuk keluarganya. Tapi Maya merasa bahagia, karena bisa membalas sedikit dari kasih sayang orang tuanya. Ia merasa punya tujuan, bekerja demi mereka yang ia cintai sepenuh hati. Namun takdir bisa berubah dalam sekejap. Suatu pagi, Maya dipanggil oleh atasannya. Ia diberitahu bahwa perusahaan tempatnya bekerja akan mengurangi karyawan karena krisis keuangan. Maya adalah salah satu yang harus diberhentikan. Dunia Maya seperti runtuh seketika. Bukan karena kehilangan pekerjaan semata, tapi karena ia tahu, orang tuanya bergantung padanya. Saat ia keluar dari kantor hari itu, air matanya mengalir deras, tapi tak satu pun orang melihat. Hari-hari berikutnya menjadi lebih sunyi dan berat. Maya bangun pagi seperti biasa, tapi kali ini bukan untuk bekerja, melainkan mencari harapan baru. Ia mencetak puluhan CV, mengetuk pintu toko, kantor, dan warung. Semua yang mungkin menerima pekerja. Namun jawabannya selalu sama. Maaf, belum ada lowongan. Maya mencoba untuk tetap kuat, tersenyum saat kembali ke rumah. Padahal hatinya semakin hancur. Ia tak ingin membuat ibunya khawatir atau ayahnya merasa bersalah karena tak bisa membantu. Setiap malam, Maya duduk di teras rumah sambil menatap langit. Ia memeluk lututnya, berdoa dalam hati agar besok membawa kabar baik. Kadang ia menangis diam-diam, menahan suara agar tak terdengar. Ia berpikir, apakah ini jalan hidupku? Haruskah aku menyerah? Tapi kemudian ia melihat ibunya tertidur di kursi kayu karena kelelahan, dan ayahnya batuk-batuk di kamar. Seketika semangatnya kembali. Ia tahu, meskipun dunia menolaknya, keluarganya tetap menantinya dengan penuh cinta. Maya bukan hanya berjuang demi pekerjaan. Ia berjuang demi harga diri, demi keberlangsungan hidup orang tuanya, dan demi masa depan yang ia impikan. Dalam diam, ia bersumpah tak akan menyerah. Aku akan menemukan jalan, bisiknya pada diri sendiri. Dan meski hari-harinya gelap, Maya percaya akan ada cahaya di ujung sana. Sebuah cahaya yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebuah perjalanan yang baru saja dimulai. Hari-hari terus berlalu tanpa perubahan berarti. Maya masih berjalan kaki menelusuri lorong-lorong kota kecilnya, membawa map berisi CV yang mulai kusut dan basah terkena hujan. Sepulang dari pencarian yang selalu buntu, ia membantu ibunya mencuci piring dan menyiapkan makan malam seadanya. Ayahnya mulai sering batuk berat, namun tetap berusaha tersenyum agar Maya tidak khawatir. Hati Maya seperti diikat dengan beban yang tak terlihat,
seolah setiap langkahnya semakin berat dan kosong. Ia mulai bertanya dalam hati, sampai kapan hidup seperti ini akan terus berlanjut? Tapi Maya terlalu mencintai keluarganya untuk menyerah. Suatu sore saat Maya duduk di warung kecil sambil menatap jalan, seseorang memanggil namanya. Ternyata itu Rani, teman SMA-nya yang sudah lama tak bertemu. Mereka berbincang panjang, saling bertukar kabar. Saat Maya menceritakan keadaannya, Rani terlihat ragu-ragu, lalu berkata dengan pelan, "Aku dengar ada lowongan kerja di Arab Saudi, Mei. Teman kakakku berangkat minggu lalu." Maya kaget dan sedikit bingung. Ia tak pernah membayangkan bekerja di luar negeri, apalagi di negara yang asing baginya. Maya menatap wajah Rani penuh harap, tapi juga ketakutan. "Kerjanya apa?" tanyanya pelan. Rani mengangkat bahu. Katanya si perawat pribadi atau pembantu di rumah orang kaya. "Tapi aku juga nggak tahu pasti. Yang penting resmi dan ada agensinya." Maya terdiam lama. Di kepalanya berputar wajah ayahnya yang sedang terbatuk. Ibunya yang mulai sering mengeluh pusing karena kecapean. Ia tahu, ini bukan keputusan yang bisa diambil dengan mudah. Tapi ini juga bukan kesempatan yang bisa dibuang. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Ia duduk di samping tempat tidur, memandangi kedua orang tuanya yang tertidur lelap di ruang tengah. Cahaya lampu temaram menerangi wajah mereka yang mulai menua. Maya merasa takut gagal, takut kecewa, takut meninggalkan rumah. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang berkata, "Kamu harus kuat, Mei." Ia menghela napas panjang dan menatap langit-langit. Esok pagi, ia memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut. Beberapa hari kemudian, Maya pergi ke kantor penyalur kerja luar negeri di kota. Ia mengisi formulir, mengikuti wawancara, dan menjalani beberapa tes dasar. Semuanya terasa cepat dan tak terlalu sulit. Dalam hatinya, Maya masih ragu, tapi ia juga sadar tak ada waktu untuk menunggu keajaiban datang sendiri. Saat staf agensi berkata, "Kamu kemungkinan besar akan diterima. Siapkan paspor dan dokumennya." Maya terdiam, campuran antara lega dan takut. Ia pulang dengan hati tak tenang, tapi satu keyakinan mulai tumbuh. Ini jalannya. Sesampainya di rumah, Maya memeluk ibunya sambil menangis. Ia menceritakan semua yang ia lalui hari itu. Ayahnya mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. "Kalau kamu yakin, kami akan doakan dari sini. Tapi hati-hati ya, Nak," kata ayahnya lirih. Maya mengangguk sambil menahan air mata. Malam itu, mereka makan malam bertiga sambil berpelukan. Tak ada makanan mewah di atas meja, tapi cinta di antara mereka terasa lebih hangat dari apapun. Maya tahu, kepergiannya bukan untuk menjauh, tapi untuk kembali membawa harapan. Hari keberangkatan pun tiba. Di bandara, Maya berdiri memeluk erat ayah dan ibunya. Tangis tak bisa dibendung. Air mata jatuh begitu saja saat ia mencium tangan kedua orang tuanya. Hati Maya terasa seperti dirobek, antara rasa bersalah karena harus pergi, dan harapan besar yang ia bawa. "Doakan Maya ya." "Yah, Bu," bisiknya sambil terseduh. Ayahnya hanya mengangguk sambil menepuk pundaknya pelan. Sang ibu memeluk Maya begitu erat, seolah tak ingin melepaskan, seolah tahu anaknya akan melalui hal yang tak mudah. Pesawat mendarat di Arab Saudi malam hari. Maya disambut oleh petugas dari agensi yang langsung membawanya ke rumah tempat ia akan bekerja. Dalam perjalanan, Maya hanya terdiam, memandang lampu-lampu kota yang asing baginya. Bahasa orang-orang di sekitarnya terdengar keras dan cepat, membuatnya merasa kecil dan sendirian. Beberapa jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya klasik. Pintu gerbangnya tinggi, dan dinding-dindingnya tampak seperti istana. Hati Maya berdebar. Ini akan menjadi rumah barunya, tempat ia harus bertahan jauh dari orang-orang yang ia cintai. Pintu rumah dibuka oleh seorang sopir tua. Lalu Maya dipersilakan masuk. Di ruang tamu yang sangat luas,
Dengan karpet tebal dan lampu gantung kristal, duduk seorang pria tua mengenakan jubah putih panjang. Namanya Tuan Hussein. Wajahnya keriput, tapi masih terlihat tajam dan berwibawa. Ia memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris seadanya, lalu mempersilakan Maya duduk. "Kamu tinggal di sini. Mulai besok, kamu bantu saya urus rumah dan kesehatan saya," katanya. Maya hanya mengangguk pelan, masih berusaha memahami semuanya. Hari-hari pertama berjalan cukup tenang. Maya membersihkan rumah, menyajikan makanan, dan membantu Tuan Hussein berjalan atau mengambil obatnya. Ia bangun lebih pagi dari biasanya dan tidur lebih malam. Badannya lelah, tapi ia merasa lega karena pekerjaannya tidak terlalu berat. Ia menelpon ibunya seminggu sekali, dan itu cukup untuk mengobati rindunya. Tuan Hussein tampak baik di awal. Ia sering memuji kerja Maya dan memberikan makanan tambahan. Bahkan, ia sempat memberinya baju baru sebagai tanda terima kasih. Namun seiring waktu, Maya mulai merasa ada yang janggal. Tuan Hussein mulai terlalu sering mengajaknya bicara saat malam hari, bahkan memintanya duduk di dekatnya saat menonton televisi. Kadang ia meminta Maya untuk menggosok kakinya, meski masih bisa melakukannya sendiri. Maya merasa tidak nyaman, tapi ia berusaha tetap sopan. Ia tidak ingin membuat masalah, apalagi ia tahu ia berada di negara orang. Tapi perasaan tak tenang itu terus menghantui pikirannya, membuat tidurnya sering terganggu. Satu malam, Maya mendengar langkah kaki di luar kamarnya. Ketika ia membuka pintu sedikit, ia melihat bayangan Tuan Hussein berdiri tak jauh. Jantungnya berdegup cepat. Ia buru-buru menutup pintu dan mengunci dari dalam. Malam itu, Maya menangis dalam diam. Ia mulai merasa takut, tapi ia juga tahu tidak mudah baginya untuk pulang. Ia belum cukup uang, dan ia tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Maya sadar, perjuangannya di negeri orang baru saja benar-benar dimulai. Hari demi hari berlalu dengan rasa was-was yang makin menekan. Maya mulai sulit tidur, selalu gelisah setiap kali matahari tenggelam. Tuan Hussein semakin sering membuat permintaan-permintaan aneh, meminta dipijat, menyuruh Maya duduk di pangkuannya, atau berdiri terlalu dekat saat berbicara. Maya menolak dengan halus, tapi tatapan mata Tuan Hussein semakin sulit ditebak. Kadang lembut, kadang seperti mengancam dalam diam. Maya mencoba bertahan, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya ujian. Tapi setiap malam, rasa takut dan jijik perlahan menggerogoti jiwanya. Suatu malam, Maya dipanggil ke kamar atas untuk membersihkan kamar mandi pribadi milik Tuan Hussein. Pintu kamar tertutup, dan suara televisi terdengar samar dari dalam. Setelah selesai membersihkan, Maya hendak keluar, namun pintu tiba-tiba dikunci dari luar. Detik berikutnya, Hussein masuk ke kamar mandi dengan senyum yang membuat Maya menggigil. "Kamu sangat cantik, Maya," bisiknya pelan. Maya membeku. Dalam sekejap, suasana berubah mencekam. Maya berteriak, meronta, tapi Hussein lebih kuat, dan malam itu, ia merenggut sesuatu yang tak bisa pernah dikembalikan. Maya duduk di sudut kamarnya malam itu, memeluk lututnya sambil menangis tanpa suara. Dunia terasa runtuh. Ia merasa kotor, hancur, dan tidak berarti. Pikirannya berputar cepat. Apakah ini akhir dari segalanya? Ia ingin pulang. Ia ingin memeluk ibunya dan berteriak sekeras-kerasnya. Tapi ia juga tahu, jika ia pulang sekarang, ia akan kembali ke rumah yang atapnya bocor, ke ayah yang butuh berobat, dan ke ibunya yang selalu menyembunyikan rasa sakit di balik senyuman. Keesokan harinya, Tuan Hussein bertingkah seolah tak terjadi apa-apa. Ia menyodorkan sebuah amplop berisi uang tunai dan berkata, "Kamu akan kubayar 100 juta rupiah per bulan, hanya untuk tinggal di sini dan menemaniku." Maya terdiam. Uang itu begitu banyak, jumlah yang bahkan tak bisa ia impikan sebelumnya. Uang itu bisa memperbaiki rumah, membeli motor untuk ayahnya, atau membayar perawatan ibunya di klinik. Tapi harga dari uang itu
adalah kehormatannya sendiri. Jiwanya menjerit, tapi wajahnya tetap datar. Ia mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Hari-hari setelahnya menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Maya tak lagi menangis setiap malam, bukan karena ia tak sedih, tapi karena air matanya sudah habis. Ia hidup seperti robot, bekerja dan melayani sesuai yang diminta. Kadang, ia menatap dirinya di cermin dan tak mengenali siapa yang sedang berdiri di sana. Tapi tiap kali ia hendak menyerah, ia mengingat wajah kedua orang tuanya, dan itu cukup untuk membuatnya bertahan 1 hari lagi. Maya tahu, ia telah mengorbankan sesuatu yang sangat dalam. Tapi ia juga tahu, ini semua ia lakukan demi mereka yang ia cintai lebih dari dirinya sendiri. Dan dalam kehancuran yang tak terlihat orang lain, Maya mulai menulis surat untuk dirinya sendiri. Pesan-pesan kecil yang ia sembunyikan di bawah bantal. Kamu kuat, Maya. Suatu hari, kamu akan bebas. Kamu tidak salah. Kamu hanya sedang berjuang di jalan yang terlalu gelap. Ia membaca ulang surat itu setiap kali hampir menyerah. Karena meski tubuhnya terperangkap, hatinya masih menggenggam harapan. Harapan bahwa semuanya belum berakhir. Waktu berjalan lambat, namun tetap melaju tanpa henti. Setiap detik terasa seperti beban di pundak Maya yang tak pernah ringan. Hari-hari di rumah besar itu berubah menjadi rutinitas yang sunyi dan penuh tekanan. Maya mulai hafal kapan Hussein akan memanggilnya, kapan ia bisa beristirahat, dan kapan ia harus kembali memalsukan senyum. Ia seperti hidup dalam 2 dunia, yang satu tampak tenang di luar, dan yang satu lagi, gelap, sunyi, dan penuh luka di dalam dirinya. Tapi yang paling menyakitkan adalah, tidak ada satupun yang tahu betapa dalam luka yang ia pendam sendiri. Meski batinnya hancur, Maya tetap mengirim kabar bahagia pada keluarganya. Ia berkata pekerjaannya baik-baik saja, gajinya cukup besar, dan ia senang bisa membantu dari jauh. Ibunya menangis haru mendengar Maya sudah bisa mengirim uang setiap bulan. Ayahnya bahkan bisa pergi ke dokter dan mulai membaik. Foto rumah mereka perlahan berubah. Atap diganti, lantai diperbaiki, dan ibu mulai membuka warung kecil di depan rumah. Semua itu adalah hasil dari pengorbanan Maya. Tapi tak satu pun dari mereka tahu betapa keras harga yang harus dibayar Maya demi semua itu. Di malam-malam yang paling sunyi, Maya sering bicara pada dirinya sendiri di cermin. Aku kuat. Aku sanggup. Ini semua demi mereka, katanya lirih sambil menatap matanya sendiri. Kadang ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menghapus rasa jijik dan trauma yang tak bisa dilihat orang lain. Tapi dari dalam dirinya yang rapuh, tumbuh kekuatan kecil yang perlahan menguat. Ia mulai belajar bahwa luka bukan alasan untuk menyerah. Ia tahu, suatu hari nanti, ia akan keluar dari rumah ini, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang dari pertempuran yang paling berat dalam hidupnya. Tuan Hussein semakin tua dan sering sakit-sakitan. Maya kini tak hanya menjadi pelayan dan teman, tapi juga perawat yang merawat dengan hati kosong. Ia tidak membalas dendam. Ia juga tidak membenci dengan amarah. Tapi ia tahu, setiap detik yang ia lewati adalah langkah menuju kebebasannya. Ia mencatat semua yang ia alami, diam-diam, dalam buku kecil yang disembunyikan di bawah tempat tidur. Bukan untuk membongkar aib, tapi untuk mengingat bahwa ia pernah kuat melewati semua ini. Dan ketika surat dari agensi datang bahwa kontraknya akan selesai dalam 2 bulan, Maya tidak menangis. Ia hanya menatap langit dari jendela kamarnya, menghela napas dalam-dalam, dan menutup matanya dengan tenang. Sebentar lagi, aku akan pulang, bisiknya. Ia membayangkan wajah ibunya yang tersenyum, ayahnya yang duduk di kursi tua sambil membaca koran, dan halaman rumah yang dulu berdebu kini mulai penuh bunga. Maya tahu, ia akan kembali dengan luka, tapi juga dengan cinta yang tetap utuh. Karena bagi Maya, hidup bukan soal seberapa keras kita dijatuhkan, tapi seberapa kuat kita memilih untuk bangkit. Ia tidak pernah ingin dikenal sebagai wanita cantik yang bekerja di negeri asing.
Ia hanya ingin dikenal sebagai anak yang rela berkorban untuk keluarganya. Dan ketika pesawat nanti membawanya pulang, ia akan tersenyum. Bukan karena semuanya telah selesai, tapi karena ia tahu, ia telah melewati badai terburuk dan tetap berdiri.